Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Video ini akan sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman yang mau usaha sunblast dan vapor blasting. Oke, sekarang sunblast dulu. Sunblast adalah pekerjaan pretreatment atau pekerjaan persiapan, dan sunblast sendiri banyak sih metodenya, mulai dari di outdoor sama indoor, tapi kita bahas indoor aja, memakai kabinet. Walaupun sebenarnya ada yang memakai classroom ya. Di kabinet sendiri kekurangannya adalah ruangan terbatas, jadi untuk mengerjakan rangka sepeda motor semisal akan sedikit kesulitan. Lalu untuk mesin sepeda motor, sebelum masuk proses sunblast biasanya dibersihkan dahulu dari kerak, uli, sama lem packing supaya tidak menghambat proses sunblast. Cara pembersihannya pun banyak cara ya. Ini tergantung metode kerja. Setiap orang punya cara sendiri-sendiri. Mungkin pakai degreaser, mungkin pakai bensin untuk membersihkan kerak uli. Kalau cat mungkin bisa pakai remover ya. Tapi mungkin ada juga yang tidak dibersihkan dikarenakan memiliki kompresor yang CFM-nya tinggi, sehingga mesin yang masih kotor uli, lem, dan lain-lain tidak menghambat pekerjaan. Dan yang terpenting untuk pekerjaan mesin sepeda motor ya, perlu diperhatikan pertama drat, jalur uli, dan rumah klaker, karena bagaimanapun juga sunblasting ada resiko pengikisan, jadi kita hindari supaya sebelum kita kerjakan sunblast untuk dilindungi dulu, mulai dari drat, rumah klaker, dan jalur uli. Lalu jika Anda memilih pekerjaan sunblast dengan memakai kabinet, dan apalagi kabinetnya Anda ingin membuat sendiri, saya sarankan untuk membeli vakum exhaust yang kuat, karena jika debu yang dihasilkan dari pasir sunblast tidak keluar dari kabinet akan menghalangi pandangan kita, sehingga sulit untuk membedakan mana yang sudah dan mana yang belum. Karena debu ini juga banyak pengusaha vapor yang menghindari sunblast kering ya, dan lebih memilih untuk langsung di vapor. Tapi pribadi saya, karena kompresor saya kecil, jika saya langsung mengerjakan di vapor blasting untuk abrasif justru akan membuat lebih lama. Tapi sunblast kering dengan vapor juga memiliki kekurangan karena harus menyediakan dua jenis pasir yang berbeda, satu untuk sunblast kering dan satunya untuk vapor blasting. Selanjutnya, kekurangannya sunblast kering lebih cepat merusak kaca ya. Itu sebabnya kaca untuk sunblast kering harus dilapisi oleh stiker clear atau mika bening, atau Anda mempunyai metode sendiri untuk melindungi kaca supaya tidak cepat buram dikarenakan kena pasir sunblastnya. Selanjutnya, nozzle ini hubungannya dengan jenis pasir ya. Jika kita kurang teliti, maka nozzle akan cepat habis, dikarenakan mungkin kita salah untuk mengkombinasikannya. Semisal jika saya memakai aluminium oxide lalu bahan nozzle saya keramik, maka nozzle-nya akan cepat tergerus dan lubang nozzle-nya akan semakin lebar. Akibatnya tekanan dari kompresor akan lebih cepat untuk turunnya, sehingga kekuatan abrasifnya berkurang. Dan Anda jika ingin membuat kabinet sendiri, diusahakan dibuat kedap supaya debu yang dihasilkan dari pasir sunblast tidak keluar dan tidak terhirup, karena pasir sunblast terbuat dari berbagai macam ya, dari aluminium oxide, silika, mungkin dari besi, jadi jika terhirup akan berbahaya sekali bagi kesehatan. Video yang Anda lihat sekarang
ini satu contoh di mana vakum exhaustnya tidak bekerja sehingga debu menghalangi pandangan, dan barang yang saya kerjakan terlihat gampang karena tidak ada lapisan cat apapun sehingga lebih mudah. Dan ini bottom-scock cat 2 layer dengan epoxy gold sehingga masih terlihat cepat karena tidak terlalu tebal ya epoksinya, masih bawaan pabrik. Pasir yang saya pakai adalah pasir pecahan kaca, nozzle-nya tungsten karbit dengan lubang 4 mili. Beda lagi jika saya mendapatkan pekerjaan yang catnya lumayan tebal. Ini cat 3 layer epoxy hitam lalu clear doff, akan memakan waktu lebih lama dan memakai pasir yang sama juga. Mungkin Anda bisa melihat perbandingannya. Jadi kenapa saya sarankan Anda memakai kompresor 5 HP atau 7,5 HP. Dan saya mempertahankan proses sunblast kering untuk proses selanjutnya di powder coating, tetapi proses sunblasting juga sebelum masuk vapor atau powder coating harus tetap dibersihkan supaya kalau vapor pasir glass bead tidak tercampur, kalau powder coating supaya barang yang dicat sudah bersih. Selanjutnya di proses vapor blasting yang membedakan hasil yaitu ukuran glass bead, bukan ukuran pasir ya, dan pabrikan mana yang memproduksinya, itu akan sedikit banyak membedakan hasil. Anda bisa explore sendiri dari produksi pabrikan masing-masing. Dan yang mungkin sedikit berpengaruh adalah tekanan dari kompresor dan cara kita mengerjakannya. Lalu utama adalah kabinet vapor blasting. Kalau di sunblast debunya jangan sampai keluar, kalau vapor blasting kalau bisa jangan sampai bocor sehingga pasir glass beadnya tidak terbuang. Lalu yang kedua adalah kaca ya. Kalau di sunblast lebih cepat buram kalau tidak terlindungi, tapi di vapor blasting adalah sistem pembersihan kacanya, bisa pakai wiper, bisa kita semprotkan air supaya pandangan kita tidak terhalang. Dan sedikit yang membuat sulit adalah membuat konstan pasirnya selalu keluar, karena berpengaruh pada model kompartemen, ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang kotak. Jadi arah adukan mungkin bisa dicoba-coba supaya menghasilkan pasir dan air keluar secara stabil. Mungkin hanya sebatas ini dulu, jika dibahas semua akan terlalu panjang durasi videonya. Dan terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon koreksinya supaya ditambahkan di kolom komentar. Dan jangan ragu untuk menanyakan, semoga saya bisa menjawab. Dan terima kasih banyak perhatiannya yang udah nonton video ini, dan thanks berat buat support dan subscribe-nya.